Kali ini kita akan membahas sebuah kisah sci-fi futuristik di mana seorang pengusaha jenius yang kaya mengembangkan sebuah robot yang menyerupai manusia. Suatu hari dia mengajak tokoh utama kita untuk berkolaborasi guna menyempurnakan ciptaannya. Tokoh utama sangat kagum dengan keberhasilan si jenius karena robot buatannya sudah sangat menyerupai manusia. Namun perlahan-lahan rasa cinta mulai muncul di hati tokoh utama kita kepada si robot. Dan dia kaget ketika mengetahui rencana si jenius untuk menghancurkan ciptaannya. Kemudian tokoh utama kita bersama si robot berkonspirasi untuk membebaskan diri dari lab si jenius. Akankah mereka berhasil selamat dan keluar dari sana? Lalu bagaimana dengan kisah cinta mereka? Karena bagaimanapun manusia dan robot sangatlah berbeda. Mari kita simak cerita lengkapnya hanya di Layar Cerita. Di sebuah kantor yang tampak sangat futuristik, Caleb tampak sedang sibuk bekerja di depan komputernya. Perhatiannya terganggu ketika dia menerima sebuah pesan melalui ponselnya. Ternyata pesan itu berisi undangan dari CEO perusahaan tempat dia bekerja. Dia mengajaknya berlibur bersama sang CEO selama 1 minggu di villa miliknya. Kabar ini segera menyebar ke seluruh staf lainnya yang segera memberinya selamat atas kesuksesan Caleb. Kemudian Caleb menaiki helikopter menuju villa milik sang CEO. Karena ternyata villa itu hanya bisa diakses menggunakan helikopter. Sang atasan suka menyendiri dan hidup di tengah hutan di sana. Setelah turun dari helikopter, dia segera menuju ke lokasi villa. Sesampainya di villa, Caleb merasa sangat takjub akan kemewahan dan kecanggihan villa tersebut. Saat sampai di depan gerbang, AI dari villa tersebut menanyakan identitas Caleb. Kemudian sebuah alat men-scan Caleb dan memberikan Caleb sebuah tanda pengenal yang juga berfungsi sebagai kunci. Setelah memasuki rumah, Caleb akhirnya bertemu dengan sang atasan yang bernama Arthur. Arthur sangat senang ketika bertemu dengan Caleb dan kemudian menyambut Caleb dengan hangat. Caleb berpikir kalau dia akan benar-benar berlibur di sana selama seminggu. Arthur kemudian membawa Caleb berkeliling. Dia mengatakan kalau Caleb bisa menggunakan kamar mana saja yang dia inginkan kecuali sebuah ruangan yang sangat tertutup. Kemudian Arthur memberi Caleb sebuah kontrak yang mengatakan kalau semua yang terjadi di rumah tersebut tidak boleh diceritakan keluar. Caleb merasa kontrak tersebut sangat aneh dan merasa takut untuk menandatangani kontrak tersebut. Namun Arthur meyakinkan Caleb kalau dia tidak akan menerima perlakuan yang aneh-aneh. Dia bahkan tidak mempermasalahkan Caleb jika dia tidak bersedia untuk menandatangani kontrak tersebut. Arthur kemudian mengatakan jika Caleb tidak ingin menandatangani kontrak tersebut, dia akan segera mengirim Caleb kembali. Akhirnya Caleb setuju untuk menandatangani kontrak tersebut. Kemudian setelah kontrak ada di tangan Arthur, dia kemudian memberitahu sebuah rahasia pada Caleb. Ternyata Arthur sedang mengembangkan sebuah robot yang mampu berbicara layaknya manusia di dalam villa tersebut. Bahkan saking miripnya dengan manusia, orang biasa akan mengira kalau robot tersebut adalah manusia. Mendengar ini, Caleb jadi sangat bersemangat. Dan Caleb meyakinkan Arthur kalau dia bersedia untuk membantu Arthur hingga akhir. Keesokan harinya, Caleb dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi kaca. Kemudian dipertemukan dengan sebuah robot buatan Arthur. Caleb diminta untuk berbicara dengan robot tersebut sementara Arthur akan mengamati Caleb melalui kamera pengintai. Caleb merasa takjub karena robot wanita di depannya benar-benar memiliki kecerdasan yang mirip dengan manusia sungguhan. Robot tersebut diberi nama Ava dan mulai berbicara tentang berbagai hal bersama Caleb. Setelah wawancara tersebut, Caleb mengatakan pada Arthur kalau dia sangat takjub dengan hasil kerja Arthur. Menurut Caleb, robot tersebut sudah sangat menyerupai manusia dan Arthur merasa senang mendengar ucapan Caleb. Namun Arthur juga mengatakan kalau Ava masih memerlukan banyak kerja keras agar dia bisa menjadi seperti manusia. Malamnya Arthur merasa kesulitan untuk tidur. Suasana yang begitu sepi membuatnya tidak biasa. Caleb berusaha mencari hiburan dengan menyalakan TV. Namun yang dilihatnya adalah kamera ke ruangan Ava. Caleb mencoba untuk mengganti channel. Namun yang ada hanyalah ruangan Ava yang diambil dari berbagai sudut yang berbeda. Caleb kemudian memutuskan untuk terus memperhatikan Ava. Namun akhirnya Ava mematikan lampu di ruangannya. Lampu seluruh rumah berganti dengan lampu emergensi dan hal ini membuat Caleb merasa sangat kaget. Caleb berusaha untuk membuka pintu, namun pintu terkunci karena aliran listrik yang terputus. Saat Caleb mulai panik, tiba-tiba lampu kembali menyala dan pintu kembali bekerja. Caleb segera menemui Arthur dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Namun Arthur mengatakan kalau itu adalah sistem keamanan villa yang otomatis mengunci jika upaya untuk menerobos keamanan villa terjadi. Hal ini untuk mencegah sesuatu masuk ataupun keluar dari tempat itu jika terjadi sesuatu. Keesokan harinya, Caleb merasa kaget karena melihat seorang wanita yang membawakannya sarapan. Caleb merasa bingung apakah wanita yang dilihatnya adalah manusia ataukah sebuah robot. Dia bertanya pada Arthur masalah wanita itu. Namun Arthur hanya mengatakan kalau wanita itu ada di sana untuk mengurusi segala kebutuhan mereka. Kemudian Caleb ingin kembali berbicara dengan Ava. Saat Caleb bertemu dengan Ava menunjukkan sebuah sketsa yang sangat rumit.
Caleb merasa bingung dan bertanya tentang gambar tersebut, namun Ava mengatakan kalau dia ingin Caleb mengerti apa yang digambarnya. Kemudian Caleb meminta Ava untuk menunjukkan gambar yang lebih sederhana lain kali, agar Caleb bisa memahami sketsa buatan Ava. Ava pun setuju. Kemudian pembicaraan beralih ke keluarga Caleb. Caleb menceritakan tentang orang tuanya yang sudah tidak ada dan kehidupan sosialnya yang sempit dan terbiasa hidup sendirian. Ava kemudian mengatakan oke. Saat berbicara, diam-diam Ava segera mematikan listrik dan sistem pengintai di villa tersebut ikut mati. Lampu emergensi kembali menyala dan pada kesempatan kali ini, Ava mengatakan kalau dia ingin Caleb berhati-hati dengan Arthur. Dia memperingatkan kalau Arthur adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya. Pada saat makan malam, Caleb bersama dengan Arthur. Kemudian datanglah wanita yang pagi ini dilihatnya menghidangkan makanan untuk mereka. Namun sebuah insiden kecil kemudian terjadi. Anggur yang dibawa si wanita menjadi tumpah. Arthur segera berkata kasar pada wanita tersebut. Caleb merasa sangat tidak nyaman akan perlakuan Arthur pada wanita tersebut. Saat wanita itu pergi, Arthur bertanya pada Caleb tentang apa yang dibicarakan Ava saat listrik padam. Caleb mengatakan kalau semua hanyalah pembicaraan biasa saja. Namun Arthur merasa kalau Caleb menyembunyikan sesuatu darinya. Kemudian Arthur membawa Caleb ke sebuah ruangan di mana dia membuat robot seperti Ava. Dia menunjukkan sebuah kristal berwarna biru yang merupakan otak dari robot Ava. Caleb sangat takjub dengan apa yang sekarang ada di tangannya ini. Kemudian Arthur menceritakan kalau Ava dibuat dengan kemampuan untuk membaca ekspresi manusia. Arthur membuatnya dengan menggunakan data dari ribuan orang sehingga ekspresi yang dimiliki Ava benar-benar natural. Arthur juga mengatakan kalau Ava tidak menyadari kalau dirinya adalah robot. Keesokan harinya, Caleb kembali menemui Ava. Dan Ava mengatakan kalau dia menyukai Caleb dan ingin menghabiskan waktu bersama. Kemudian Ava kembali masuk dan mulai mengenakan sebuah wig dan pakaian layaknya manusia. Dengan bagian tubuhnya yang robotik tertutupi, kini Ava menjadi sangat menyerupai manusia. Caleb juga terkesima dengan penampilan Ava yang baru ini. Kemudian Ava menanyakan apakah Caleb mencintainya. Caleb mengatakan tidak, namun Ava yang mampu membaca ekspresi manusia tidak bisa dibohongi. Dia mengkonfrontasi kebohongan Caleb, yang akhirnya membuat Caleb mengakui kalau dia berbohong kepada Ava. Caleb kemudian berkata kepada Arthur, kalau atasannya telah berhasil membuat robot yang benar-benar menyerupai manusia. Bahkan Caleb merasa heran ketika Ava merayu Caleb. Namun Arthur mengatakan kalau itu semua hanyalah karena Ava berusaha untuk mencerminkan perilaku manusia sesungguhnya. Ini adalah tujuan utama Arthur, membuat robot yang benar-benar mengira kalau dirinya adalah manusia. Namun Caleb membantah kalau yang dilakukan Arthur sangatlah salah. Dan karena Ava memiliki emosi selayaknya manusia, maka dia pasti merasa sangat tersiksa dikurung di tempat itu. Kemudian Caleb kembali berbincang dengan Ava. Pada kesempatan kali ini dia menjelaskan pada Ava tentang perbedaan manusia dan robot, tentang imajinasi dan kemampuan manusia untuk berubah pikiran dan kreativitas manusia untuk membuat sesuatu. Sedangkan robot hanyalah kreasi manusia yang bertindak sesuai dengan apa yang dimasukkan ke dalam programnya. Caleb mengatakan kalau mesin tidak akan bertindak keluar dari sistem yang telah ditanamkan kepadanya. Sedangkan manusia menggunakan berbagai upaya untuk keluar dari batasan tersebut untuk bisa hidup lebih baik dan bebas. Kemudian Caleb mengatakan pada Ava kalau dia hanyalah mesin, terutama karena Ava hanya diam di dalam batasan yang dibuat Arthur padanya, karena selama ini dia menerima semua perlakuan Arthur sejak dia diciptakan. Tanpa pernah Caleb sadari, perkataan ini terekam dan tertanam di dalam pemikiran Ava. Ternyata kini Ava menemukan keinginan untuk bebas dan menjelajahi dunia di luar villa ini, dan mengatakan kalau dia ingin seperti manusia yang memiliki jiwa yang bebas. Keesokan harinya, Arthur mengatakan pada Caleb kalau dia ingin Caleb melakukan beberapa eksperimen lagi bersama Ava. Namun Caleb merasa bersalah jika dia terus bereksperimen dengan Ava. Namun sayangnya Arthur meninggalkan Caleb sebelum dia bisa mengatakan ketidaksetujuannya tersebut. Kemudian saat Ava bertemu dengan Caleb, Ava mengatakan kalau dia tahu bahwa Caleb datang hanya untuk menguji. Ava juga mengatakan bagaimanapun dia berusaha, dia tidak akan bisa menjadi manusia sempurna. Lalu Ava meminta konfirmasi pada Caleb apa yang akan terjadi jika Ava gagal dalam menjalani tes ini. Apakah Arthur akan menghancurkan dirinya karena dia berusaha menjadi manusia, tanya Ava. Namun Caleb tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun Caleb menjanjikan kalau dia akan berusaha sekuat tenaga agar Ava tidak dihancurkan. Hal ini karena Caleb menganggap Ava bagaikan manusia yang juga merasa takut ketika keselamatan dirinya terancam. Kemudian Ava kembali mematikan listrik di villa itu dan mengatakan kalau dia ingin hidup bersama Caleb. Di sini Caleb merasa yakin kalau Ava sekarang sudah menjadi manusia karena memiliki emosi dan keinginan untuk bisa menjalani hidup sesuai tuntutan hati. Keesokan harinya Caleb kembali menemui Arthur. Dia menanyakan nasib Ava jika dia gagal untuk memiliki pemikiran seperti manusia sempurna. Ternyata Arthur tidak berniat untuk menghancurkan Ava.
Dia hanya akan menghapus semua ingatan Ava, kemudian menonaktifkan Ava setelah percobaan ini gagal. Lalu Arthur berencana untuk kembali membuat robot baru yang akan diisi dengan lebih banyak informasi, dengan tujuan untuk membuat robot yang lebih menyerupai manusia. Caleb kemudian berpikir karena Ava memiliki emosi dan pemikirannya sendiri, menghapus ingatan Ava dan menonaktifkannya akan sama saja dengan melakukan pembunuhan. Diam-diam di dalam hatinya, Caleb bertekad untuk membebaskan Ava dari Arthur. Malamnya dia membuat Arthur minum terlalu banyak hingga kehilangan kesadaran. Dengan menggunakan kartu identitas milik Arthur, Caleb kemudian melihat komputer milik Arthur. Di sana dia melihat rekaman dan menyadari kalau Arthur telah membuat banyak robot sebelum Ava. Namun semuanya akhirnya dinonaktifkan karena memiliki sedikit kesalahan. Dia melihat sebuah rekaman di mana sang robot berteriak dan memohon untuk dibiarkan bebas. Caleb semakin yakin kalau yang dilakukan Arthur adalah pembunuhan. Kemudian dia bertemu dengan wanita yang melayaninya selama di villa milik Arthur. Ternyata dia juga adalah sebuah robot. Malamnya Caleb kesulitan untuk memejamkan mata. Ternyata pikirannya sangat terganggu. Dia berpikir apakah dia seorang manusia atau jangan-jangan dia adalah robot seperti yang lainnya. Dia kemudian menggunakan pisau untuk menyayat dirinya, kemudian melihat darah yang keluar dari tangannya. Ini dia yakin kalau dia adalah seorang manusia. Caleb yang kini telah membulatkan tekad untuk membebaskan Ava, kemudian segera menemui Ava. Caleb berkata kalau Ava benar, dia akan dimatikan jika gagal menjadi manusia sempurna. Namun Caleb berjanji kalau dia akan segera membebaskan Ava. Caleb mengatakan kalau dia akan membuat Arthur mabuk lagi dan merubah sistem keamanan untuk membuka semua pintu ketika aliran listrik terputus. Lalu dia berencana untuk membawa Ava pergi bersamanya. Ava setuju dengan ide Caleb ini. Dia berencana untuk memutuskan listrik setelah Caleb berhasil membuat Arthur kembali mabuk. Keesokan harinya, Caleb kembali mencoba untuk membuat Arthur mabuk. Namun kali ini dia kaget karena Arthur menolaknya. Ternyata menurut Arthur, pekerjaan Caleb di sini sudah selesai. Arthur bahkan sudah memesan helikopter untuk menjemputnya besok. Sekarang Arthur mengatakan kalau Caleb harus segera meninggalkan tempat itu secepatnya. Arthur menjadi bingung bagaimana caranya agar Ava bisa bebas. Ternyata tanpa sepengetahuan Caleb, sistem pengintai terus mengawasi mereka ketika listrik padam. Hal ini membuat rencana Caleb diketahui Arthur. Namun Arthur tidak menyalahkan Caleb. Bahkan dia berterima kasih karena dengan bantuan Caleb, sekarang Ava satu langkah semakin mendekati manusia sempurna. Arthur juga berusaha meyakinkan Caleb kalau Ava tidak pernah mencintai Caleb. Ava hanya memperdaya Caleb agar dia bisa selamat. Arthur mengaku puas ketika Ava berusaha memperdaya Caleb untuk membebaskannya. Karena kesediaan diri untuk menggunakan cara apapun demi keselamatan adalah sifat alami manusia. Mendengar semua ini, Caleb merasa sangat sedih. Dia merasa diperdaya Arthur sebagaimana Ava telah memperdaya dirinya untuk membebaskan diri. Saat mereka berbicara, tiba-tiba Ava memutuskan aliran listrik untuk membebaskan diri. Untungnya, sistem keamanan belum berubah, sehingga usaha Ava untuk melarikan diri pasti gagal. Namun Caleb menjawab kalau Arthur salah paham. Ternyata Caleb sudah merubah sistem keamanan sejak kemarin, saat Arthur masih belum sadarkan diri. Arthur menjadi marah lalu memukul Caleb hingga pingsan. Sementara itu, Ava bertemu dengan robot pelayan yang ada di sana. Ava memberitahu robot itu tentang rencananya untuk membebaskan diri. Saat sedang berbicara, Arthur sampai di lokasi tersebut. Dia segera memerintahkan Ava untuk kembali ke ruangannya. Ava kemudian bertanya, jika Ava kembali ke ruangannya, apakah Arthur akan membiarkannya keluar? Arthur mengatakan iya, namun Ava mampu membaca kebohongan Arthur. Ava segera menyerang Arthur, namun Arthur berhasil menang. Bahkan Ava saat ini kehilangan satu tangannya. Saat Arthur menggeret tubuh Ava, robot pelayan yang tadinya diam tiba-tiba menusuk Arthur. Arthur kemudian menyerang robot pelayan tersebut. Namun Ava kembali menusuk Arthur dengan pisau, hingga akhirnya Arthur terjatuh tak sadarkan diri. Ava kemudian memasuki ruangan lain. Di sana dia menemukan tangan dari robot lain, sekaligus berbagai kulit manusia untuk membuatnya semakin mirip dengan manusia. Dia juga mengenakan pakaian yang mewah. Penampilan Ava kini telah menjadi manusia. Caleb kemudian berusaha untuk keluar bersama Ava, tapi Ava telah mengunci ruangan Caleb. Caleb memohon kepada Ava untuk membebaskannya, namun Ava tampak sama sekali tidak merasakan emosi dari penderitaan Caleb. Ava kini tampak sibuk berusaha memenuhi keinginannya untuk menjadi bebas. Dia tidak memiliki simpati terhadap nyawa hidup seseorang. Akhirnya Ava bisa bebas keluar dari villa itu, kemudian menuju ke tempat penjemputan helikopter. Ava merasa sangat bahagia melihat semua yang ada di alam. Dia merasa bahagia dan begitu bebas.
Lalu film berakhir saat Ava menaiki helikopter yang membawanya keluar dari pulau tersebut.